Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Astrid Anastasia. Dalam channel ini aku berbagi macam info seputar kegiatan ibu rumah tangga seperti memasak, mendekorasi rumah, dan daily vlog aku. Kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga itu ngapain aja sih? Nah, itu di versinya aku ya. Nah, kali ini kan aku lagi ada free time, jadi aku sekalian bawa anak-anak jalan. Aku mau show unit semi apartemen Green Valley. Itu lokasinya tepat di seputaran kota Balikpapan. Lokasi ini kita langsung menuju lokasinya ya. BTW Baswe, ini adalah perdana aku record suara ya, karena biasanya kan hanya tulisan, karena aku gemes sih video pakai suaranya nggak kedengaran. Oke, jadi aku memutuskan untuk pakai mic. Oke, ini kita udah tiba ya, udah masuk di lingkungan apartemennya. Nih suasananya itu aku suka banget ya, karena jalanannya tuh luas gitu ya, nggak seperti perumahan-perumahan biasa dengan harga yang terjangkau tuh pasti jalannya sempit ya. Kalau ini wow, aku suka banget, jalannya lebar tuh bisa 2 mobil. Nah, bisa 2 mobil, terus itu di luar parkiran ya. Parkiran tuh juga bagus banget deh parkirannya, itu kiri kanan tuh cukup gitu, luas sih, kalau menurut aku luas dan aku suka gitu ya. Oke. Nah, ini kita mau ke show unitnya dulu ya. Kita lihat show unit yang udah full furnish. Oke, ini kita masuk ya. Nah, kita masuk tuh langsung ketemu dengan ruang TV, jadi satu dengan ruang tamu, ruang keluarga ya. Nih. Nah, ini penampakannya. Oke. Ya semuanya tersedia ya, ada kamar, ada 2 kamar gitu ya. Nah, ada 2 kamar, ada ruang TV, ada dapur, ada kamar mandi, ada ruang makan. Nah, itu cukup lah menurut aku. Nah, oke, ini kamar utama. Kamar utamanya lumayan ya, pas. Oke, yang ini kamar anak, dan kamar anaknya juga pas lah, cocok lah ya, cukup lah ya menurut aku. Nggak yang sempit-sempit banget, enggak sih. Kalau menurut aku pribadi ya lega sih ya gitu. Yang penting penataannya aja tepat nih. Kitchen set walaupun kecil, super minimalis, tapi tuh penataannya itu penting banget sih. Penataan dalam rumah itu penting banget sih menurut aku, karena itu yang salah satu bikin rumah itu lega gitu ya. Nah, ini ruang makan. Nah, ruang makan ya cukup nih. Jadi anak 1-2 masih oke lah tinggal di sini. Oke, nah ini langsung ruang TV, ruang keluarga oke lah ya. Dan kita pun sehari-hari aku rasa nggak setiap hari nonton TV. Aku aja jarang nonton TV. Yang nonton TV paling anak-anak doang. Oke, cukup lah ukuran segini gitu ya. Nih. Dan memang kalau ruangan sempit, ruangan kecil gitu, emang bagusnya tuh paling bagus tuh udah nggak ada pilihan lain adalah warnanya warna cerah ya, warna putih gitu. Terus interiornya itu banyakin cermin, jadi pandangan tuh luas gitu ya. Nih, pandangannya luas nih, jadi terlihat kecil tapi yang penting sesuai penataannya sih jadinya luas sih, lega gitu ya. Nih, jadi memang hidupnya super minimalis sih kalau di apartemen, yang nggak ribet gitu ya. Nih, dan siap huni, ready stock, langsung masuk gitu kan. Oke. Ini kamar anak juga lengkap, ada meja belajar, cukup gitu loh, buat meja belajar, buat lemari, cukup sih ya. Anak 1-2 masih cukup. Kalau memang aktivitasnya sering di tengah kota sih ya ini bisa jadi pilihan gitu loh, karena perumahan dengan harga setara ini itu ada, cuma aksesnya itu wow, jauh ke dalam tuh, jauh banget aksesnya itu, jauh lah. Aku masih belum nemu perumahan yang aksesnya itu dekat dengan kota dengan harga setara ini, belum ada sih.
dan ini bisa jadi salah satu pilihan. Oke, ini ukuran yang tahap pertama ya. Oke, lanjut. Ini kita mau lihat unit yang tahap kedua ya. Ini yang tahap pertama ya. Nah, yang tahap kedua ini masih proses pembangunan dan beberapa unit sudah ada ready stock ya. Yang contoh-contohnya udah, dan unit yang ready stock tahap kedua itu udah pada full. Ready stock tuh hanya 2 unit sih gitu ya. Kalau mau ya nunggu progresnya itu sekitar 3-6 bulan karena sedang dibangun gitu. Nah, ini jalanannya aku suka banget karena gedung satu dengan yang lainnya tuh nggak terlalu mepet, jadi luas gitu ya. Nih, luas banget. Aku sih suka sih. Ya kalau yang mau praktis sih cukup aja sih. Aku pribadi sih cukup ya. Di ruangan seperti itu aku cukup karena aku banyak kerjanya dari rumah. Terus anak-anak tuh paling ya mainan di kamar atau enggak nonton TV gitu ya. Sore-sore kan bisa keluar jalan-jalan. Ya kalau kayak gini mah suka dong jalan-jalan pagi, keliling-keliling komplek aja udah keringatan ini pasti, bawa anak-anak mainan gitu ya. Ada banyak taman-taman juga. Ya itu sih memang suasana, kalau mau cari tempat tinggal sih salah satu tuh suasananya itu sih yang dicari, karena kan kita nggak mesti dalam rumah terus kan, pasti pengen jalan sore, jalan pagi gitu ya, akses kendaraan mudah, bersih ya kan, pasti itulah yang kita pengen gitu kan, pemandangan di luar rumah itu rapi gitu ya. Oke, ini sudah menuju yang tahap kedua yang masih proses ya. Nah, yang tahap kedua ini lokasinya agak depan ya, jadi di dekat pintu masuk dan pintu keluar. Jadi salah satu kelebihannya adalah aksesnya lebih dekat lagi gitu loh, lebih depan ya. Oke, nah ini masih proses, yang sebelah kiri aku itu masih proses sekitar 3-6 bulan tadi ya. Oke. Ini masih proses, maaf ya kalau kata-katanya sering diulang, soalnya aku nggak pakai teks. Aku pakai teks tuh malah agak-agak bingung gitu, jadi aku langsung on the spot aja deh, apa yang ada di video aku langsung ngobrol aja, langsung omongin gitu. Oke, nah ini tahap kedua yang ready stock. Nah, ini kan aku pergi jam 10 pagi. Jadi memang kalau yang hadap sini, unit yang ini tidak kena matahari pagi. Dan tapi kelebihan unit ini adalah dekat banget dengan pintu keluar. Itu ke depan tuh udah pintu keluar itu. Ke depan tuh udah, nah tuh itu udah jalan keluar ya. Oke, ini yang tahap kedua. Nah, tahap kedua dan ke satu tuh perbedaannya juga adalah yang tahap kedua lebih lebar. Jadi kitchen setnya itu lebih lebar ya, kita lihat aja, kita nanti masuk, kita lihat. Ini tuh udah pada full. Ini yang unit yang sebelah sini tuh yang ready stock tuh cuma ada dua unit aja, yang lainnya tuh udah pada sold tuh. Nih, nah kan kita lihat itu kitchen setnya lebih besar dari yang tadi. Nah, kalau kitchen setnya agak besar gini tuh kulkas. Nah, ini kamar mandinya juga lumayan lega lah ya daripada yang tadi. Lumayan lega lah. Walaupun nggak seberapa tapi ya lumayan lah gitu ya, masuk nih kulkas masuk. Kalau yang tadi tuh kan kulkas satu pintu aja bingung mau naruh di mana ya. Nah, kalau ini nih lumayan nih. Aku sih lebih pilih yang tahap kedua ya. Nah, ini kamar utamanya. Oke. Ya, emang lebih luas sih, lebih lega gitu ya. Oke. Nah, ini kita mau lihat kan, aku tanya nih sama si mbaknya, yang unit view-nya paling bagus. Nah, paling bagus tuh yang di sebelah sini, tapi ini tahap pertama jadi ukurannya kecil. Nah, ini memang view-nya tuh, lihat view-nya tuh luas gitu ya, di atas gunung. Wow, ini oke banget lah view-nya itu ya. Nih, parkiran juga wow, kayak punya sendiri deh kalau yang di sebelah sini ya. Ini oke banget nih view-nya. Nah, tapi ukurannya itu kecil. Ukurannya dia ukuran tahap pertama. Aku sih lebih milih yang ukuran yang tahap kedua sih ya. Dan ini tuh ya view oke, matahari pagi oke, kemudian
arah angin juga oke. Nah, kalau cari rumah, cari hunian tuh itu sih yang penting matahari pagi ya. Kemudian arah angin tuh harus kita tahu juga karena itu bikin rumah tuh udaranya sejuk terus kan. Oke. Dan yang penting matahari sore juga, kalau bisa sih adem gitu ya gitu. Oke, ini kita masuk lagi ke yang so unit karena kita mau discuss masalah pembayaran. Oke, pembayaran tuh ada dua macam di sini, cash keras ya, kemudian yang kedua adalah cash bertahap. Nah, ini kan semua pembayaran langsung ke developer ya. Kalau untuk yang tahap kedua itu belum masuk program bank karena masih proses. Nah, kalau yang tahap pertama mungkin bisa program bank ya. Jadi memang dari developernya dibuat maksimal itu tenornya adalah 4 tahun. Jadi kita DP berapa gitu ya. Nah, kalau aku tanya-tanya itu, kita bahas yang cash bertahap dulu ya. Kita bahas cash bertahap. Oke, kalau yang cash bertahap itu total harga itu jatuhnya di 286 itu unit untuk lantai 3 atau lantai 4. Kurang lebih harganya segitu ya. Mungkin ada selisih 10-20 juta lah ya. Oke. Nah, itu 286 juta ya. Itu di DP. Kalau misalnya kan nanya misalnya DP 100. Nah, dihitungkan kalau misalnya DP 100 atau 150 juta itu jatuh per bulannya itu sekitar 2.500.000 gitu. Ya, jatuhnya itu sekitar 2.500.000 selama 4 tahun. 4 tahun aja kita cicil 2.500.000, jadi cash bertahap gitu ya. Nah, yang kedua adalah cash keras. Cash keras itu dia lebih murah banget harganya. Itu hanya 215 juta. Ya, 215 juta. Itu murah banget sih menurut aku ya. Oke, murah. Menurut aku murah karena huniannya beneran di tengah kota Balikpapan gitu ya. Nah, ini ya foto ruang tengah ya, ruang TV-nya. Nah, ini contoh aku duduk ya, masih cukup lah ya, masih pas lah, pas banget lah ya, masih lega. Nah, ini juga kamar utamanya masih lega ya, kamar utama, kamar anak juga masih lega sih menurut aku, nggak yang sempit-sempit banget, enggak. Nah, area yang dapurnya memang bagusnya itu yang tahap kedua. Ini kan kecil ya, bingung naruh kulkasnya di mana. Nah, kalau ini ruang makan cukup lah yang penting tuh nggak terlalu sempit banget sih menurut aku, nggak terlalu sempit lah ya, cukup anak 1-2 masih cukup nih. Suasananya tuh aku suka sih ya, lebar gitu ya, jalannya lebar, aku suka. Oke, kali ini mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian ya. Kira-kira di Balikpapan ada lah hunian yang seperti ini ya, dengan budget 200 juta udah masuk gitu ya, ada di tengah kota gitu ya. Oke, selamat beraktivitas kembali dan terima kasih udah mampir. Maaf ya kalau kata-katanya agak-agak gimana karena ini beneran perdana aku pakai mic. Karena biasanya aku cuma tulis-tulis gitu ya. Tapi aku kayaknya lebih enak pakai mic gini deh. Jadi kalian bisa lebih paham, lebih ngerti. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung komen. Subscribe boleh juga. Oke. Terima kasih. Dan salam sukses untuk kita semua.